Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, diskusi tugas tutorial 2, ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, kami harus menemukan jurnal yang terakreditasi Sinta yang membahas topik gender dalam pendidikan dasar. Kami sudah menemukan, yaitu dengan judul pengaruh perbedaan gender terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar, terindeks Sinta 4. Terus pada jurnal tersebut kami analisis, kami review bahwasanya tujuan dari penyusunan artikel tersebut adalah untuk menginvestigasi pengaruh perbedaan gender terhadap hasil belajar siswa di tingkat sekolah dasar. Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Kami menemukan beberapa hal. Yang pertama, perbedaan hasil belajar berdasarkan gender. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar antara siswa laki dan perempuan, hasil tersebut tidak konsisten dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memediasi hubungan tersebut dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Kami juga menemukan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Pemerintah telah menetapkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kesetaraan akses pembelajaran, namun masih terdapat kesenjangan antara kebijakan tersebut dan implementasinya di lapangan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa secara keseluruhan. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami pengaruh gender terhadap hasil belajar. Diperlukan penelitian lebih untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memediasi hubungan tersebut dan untuk mengatasi kesenjangan antara kehidupan dan implementasi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk membantu dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pada dasarnya, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan dasar, khususnya dalam memahami bagaimana perbedaan gender dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan bagaimana kebijakan pendidikan dapat disesuaikan untuk mengantisipasi kesenjangan tersebut. Kaitan dengan pengalaman mengajar, bahwasanya artikel ini kan memberikan kontribusi penting dalam bidang pendidikan dasar untuk memahami bagaimana perbedaan gender dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Sehingga dengan kondisi SD kami, SD Negeri Sembawangi yang terletak secara demografis di wilayah perhutani dan cukup jauh dari kota besar, keterbatasan akses informasi, termasuk sumber belajar, peran sosial masih kental untuk membedakan peran anak laki-laki dan perempuan di lingkungan kami. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal. Misalnya melalui pendekatan pembelajaran yang sensitif dan pemetaan fasilitas belajar. Dengan memahami perbedaan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi siswa laki-laki dan perempuan di daerah terpencil, pemerintah dan sekolah dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil sehingga meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2, yaitu mencari jurnal atau artikel internasional yang bereputasi Scopus. Yaitu kami menemukan gender dalam pendidikan dasar. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam meningkatkan kemampuan siswa. Metode yang digunakan meliputi kepala sekolah dan guru kelas 5 di SD Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Data dikumpulkan melalui wawancara, tes dokumentasi dan observasi lapangan. Temuan penting yaitu bahwasanya siswa perempuan menunjukkan keunggulan dalam sikap religius, disiplin, santun, sementara laki-laki lebih unggul dalam kejujuran dan kepedulian. Temuan penting yang berikutnya, siswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata tertinggi dalam kemampuan psikomotor.
Berikutnya, siswa perempuan menunjukkan hasil yang lebih baik dalam kemampuan kognitif dengan nilai rata-rata tertinggi dalam kategori sangat baik. Penerapan pembelajaran berbasis gender sosial inklusi membantu mengidentifikasi dan mengatasi stereotip gender di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan ini, siswa diajak untuk memahami dan menghargai peran gender secara setara yang berdampak positif pada perkembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan mereka. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip kesetaraan gender dalam pembelajaran. Pendekatan inklusif tidak hanya meningkatkan kemampuan siswa secara menyeluruh, tapi juga membentuk lingkungan belajar yang adil dan setara bagi semua peserta didik. Keterkaitan artikel tersebut dengan mata kuliah ini, yang pertama, artikel ini membahas penerapan nilai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar yang merupakan tema universal. Banyak hal yang dibahas pada mata kuliah studi komparatif antar negara seperti Swedia, Finlandia, dan Kanada yang dikenal dengan telah berhasil mengintegrasikan pendidikan sensitif gender sejak dini. Hal ini menjadi bahan perbandingan. Nah, ini keterkaitannya. Terus, pembelajaran berbasis gender soal sosial inklusi yang diangkat dalam artikel sejalan dengan tren kurikulum di berbagai negara maju yang menekankan pendidikan yang adil dan setara bagi semua siswa tanpa diskriminasi gender. Pada mata kuliah studi komparatif, membandingkan pendekatan kurikulum dari berbagai sistem pendidikan yang mengadopsi prinsip inklusif gender secara sistematis. Nah, terus kaitannya juga kami di artikel tersebut menunjukkan pentingnya peran guru dalam menanamkan nilai kesetaraan gender di kelas. Mata kuliah studi komparatif juga menekankan peran guru sebagai agen perubahan sosial. Nah, terus juga artikel ini mengevaluasi aspek kognitif, afektif, psikomotor siswa berdasarkan gender. Mata kuliah studi komparatif juga membahas bagaimana negara lain mengukur dan merespon ketimbangan hasil belajar yang berbasis gender. Yang terakhir, barangkali demikian pembahasan dari tugas tutorial 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.